Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imata Alia, kelas manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paper manajemen persediaan. Judulnya Manajemen Persediaan pada Perusahaan PT PLN Rayon Persero. Awalnya dari latar pendahuluan. Latar belakangnya, pada awalnya PT PLN ditetapkan sebagai pemegang usaha ketenaga listrikan. Namun sejak tahun 92, pemerintah memberikan kesempatan pada sektor swasta dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Maka dari itu, pada bulan Juni tahun 94, PLN dialihkan dari perusahaan umum menjadi perusahaan Persero. Dalam hal itu, saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan pada PT PLN. Berikut ini isinya. Dalam manajemen persediaan, pastinya memiliki tujuan atau tugas, yakni memastikan persediaan yang dibutuhkan cukup. Selain itu, efisiensi biaya persediaan pada PT PLN dan memastikan persediaan digunakan secara optimal dalam sumber perusahaan. Dari ketiga hal yang disebutkan, tujuannya dari manajemen persediaan dalam perusahaan PT PLN yaitu melakukan efisiensi biaya, yang ujungnya adalah untuk membantu perusahaan yang agar menghasilkan laba yang lebih optimal. Selain itu, juga ada tujuan yang memiliki fungsi dari manajemen persediaan dalam perusahaan PLN, seperti memastikan persediaan yang tersedia atau safety stock, terus mengurangi risiko harga yang fluktuatif, mengurangi adanya risiko keterlambatan pengiriman, yang keempat, memperoleh potongan harga dari pemesanan dalam jumlah banyak. Selain itu, mengantisipasi perubahan yang dapat terjadi dan menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi. Yang ketujuh, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia musiman, sehingga apabila bahan sedang tersedia, perusahaan dapat memiliki persediaan barangnya. Selanjutnya, mengawasi pesanan persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga dapat dikembalikan ke supplier apabila terdapat tidak kecocokan. Lalu, menjaga komitmen dengan customer agar barang dapat tetap diproduksi dengan waktu yang kualitas yang diminta. Yang terakhir, menentukan kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk jaga-jaga. Dalam hal itu, manajemen persediaan juga memiliki pokok permasalahan dalam perusahaan PLN. Yang ini permasalahannya itu kadang ada jumlah komplain yang banyak dalam konsumen pengguna listrik. Selain itu, frekuensi daya tahan dalam masing-masing watt tiap rumah. Dan seringnya terjadi pemadaman yang mungkin membuat pengguna mengeluh. Selanjutnya, konstruksi argumen. Maka dari itu, perusahaan menyediakan argumen yang diantaranya satu, menyediakan fasilitas atau hal yang akan dibahas, sehingga tidak akan terjadi komplain yang banyak dalam pengguna listrik. Yang kedua, memaksimalkan jumlah biaya persediaan dalam daya sebaik mungkin agar daya tahan watt tiap rumah membaik. Tiga, perusahaan akan lebih memberi info jika ada pemadaman, sehingga konsumen sudah siap sedia sebelum listrik padam lama. Agar ketiganya itu mendukung dalam manajemen persediaan, perusahaan juga memerlukan ide atau gagasan, yakni adanya first in first out. Maksudnya, barang yang pertama kali dibeli persediaan lama, misal KWH, MCB, Medan adalah yang pertama kali dijual. Yang memiliki keuntungannya adalah ending invertornya tercatat harga yang terbaru, sehingga lebih menggambarkan kondisi sebenarnya agar terlihat baik. Karena dari itu, FIFO ini akan menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi. Selanjutnya, adanya last in first out, maksudnya yaitu atau LIFO adalah sebuah metode pencatatan persediaan untuk mencatat persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu. Nah, sedangkan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan lalu di kemudian hari. Agar dilakukan tersebut agar perusahaan akan lebih kecil saat terjadi inflasi. Inflasi yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, yakni kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas. Dalam kesimpulan paper itu, menurut saya yaitu
Jika manajemen persediaan pada perusahaan PLN memiliki banyak berbagai hal agar perusahaan tetap baik, yang sudah dijelaskan tiap-tiap bagiannya. Maka dari itu, kita sebagai pengguna listrik perlu diperhatikan dalam pemakaian agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan adanya komplain dari para konsumen atau pengguna listrik. Ini daftar pustaka yang saya cari dari Google bagian-bagiannya tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.